Yang kedua, sifat wanita penghuni neraka jahanam tukthirna syaka, suka mengeluh. Suka mengeluh. Dua penafsiran kalangan para ulama yang saya dapat di dalam buku syarah hadis tentang tukthirna syaka, kalian suka mengeluh. Pertama perlu dijelaskan, mengeluh sesekali tidak jadi masalah. Makanya Rasulullah SAW bukan mengatakan sifat penghuni neraka, sifat wanita penghuni neraka mengeluh, enggak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan sering mengeluh. Kalau mengeluh sesekali wajar. Suami tidak sempurna, kondisi terkadang memang tidak pas. Seorang mengeluh pada suaminya, mas kita begini, biasa. Yang jadi masalah kalau sering. Seringnya dia mengeluh, menurut sebagian ulama menunjukkan dia tidak ridha dengan keputusan Allah. Dia protes terhadap kondisinya, sehingga dia sering mengeluh. Sering mengeluh. Ini disebutkan oleh Syaukani rahimahullah ta'ala. Ya. Menunjukkan dia tidak ridha dengan keputusan Allah. Dan protes dengan keputusan Allah adalah dosa besar. Dosa besar. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah, pukul-pukul pipinya, robek-robek bajunya dan menjadi suruhan jahili, karena perbuatan tersebut menunjukkan dia tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan sering mengeluh? Pertama, maksudnya dia mengeluhkan suaminya kepada orang-orang. Ini tafsiran pertama. Kemana-mana ketemu orang, waduh suami saya, waduh suami saya. Mengeluh tentang suaminya terus. Ketemu ibu-ibu yang lain, ngerumpiin suaminya. Suami saya begini. Oh suamimu enak ya, saya waduh begini. Ngeluhin suami terus. Enggak boleh. Bukan jalur memperbaiki suami kalau suami punya kesalahan dengan mengeluhkan dia kemana-mana. Ini membongkar aib suami. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sesungguhnya kalian para wanita adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Di antara fungsi pakaian adalah menutup aurat. Seorang wanita menjalankan perannya sebagai pakaian bagi suaminya dengan menutup aurat aib-aib suaminya, bukan malah mengumbar kemana-mana. Sehingga aib suaminya tersebar di mana-mana. Apalagi sebagian ibu-ibu kalau sudah marah sama suaminya bikin status. Statusnya hati yang terbelah, Masya Allah. Orang tanya, ada apa Ada apa Hati terbelah dua. Kadang-kadang hatinya kena panah. Apa ini Ya. Subhanallah, bikin status. Kadang suami istri debat-debatan lewat status. Ini terjadi. Saya bukan bicara orang, ini orang ngaji. Suaminya bikin status tentang istri soleh harusnya begini-begini. Istri bikin status suami yang baik harusnya begini-begini. Perang-perangan status. Orang yang nonton, mereka sedang perang, ketahuan. Ini lebih bahaya anti berkeluh kesah di medsos yang bisa lihat ribuan orang daripada anti berkeluh kesah kepada seorang 2-3 wanita. Terbatas 2-3 wanita. Itu pun tidak boleh. Apalagi kemudian bikin apa? Medsos. Apalagi kemudian bikin cerita. Bikin cerita, layangan lepas lah. Macam-macam. Semua orang tahu. Ini namanya wanita suka berkeluh kesah. Saya kenal seseorang, dia menceraikan istrinya. Kenapa menceraikan istri? Kenapa menceraikan istri kamu? Dia bilang, ribut sama saya. Dia bikin status di Facebook, subhanallah. Suami saya begini. Orang semua baca, siapa yang kuat? Aibnya dibongkar. Jadi, wa tukthirna syaka, makna yang pertama adalah mengeluhkan suaminya kepada orang-orang, kepada ibu-ibu yang lain. Tidak boleh ibu-ibu. Kalau suami ibu punya kesalahan, nasihati ibu. Kalau enggak lewat jalur yang baik. Bilang ke ustadz ke, atau bilang ke mertua ke. Kita bukan sekedar melepaskan kedongkolan. Kita ini ingin melakukan perbaikan. Kalau tidak mampu, cerai, khulu. Pada kemudian mengumbar aib suami kemana-mana. Ya. Sementara status masih suami. Ini yang pertama, tafsiran pertama. Tafsiran kedua, tukthirna syaka, suka mengeluh kepada suami. Mas ini kok begini, mas ini kok begini, mas ini mengeluh kepada suami. Ini cabang dari dosa yang pertama, ingkar kepada kebaikan apa? Suami. Maka ibu-ibu jangan suka mengeluh tentang kondisi. Kecuali suaminya mungkin malas, nasihati baik-baik. Kalau suami sudah berusaha, bekerja, kemudian dikeluhkan terus, ya ini kehidupan.
Hidup ini penuh dengan ujian ya. Dan tidak mungkin kita meraih kenikmatan surga kecuali ada bagian dunia yang kita korbankan, enggak mungkin. Oleh karena bersabar, dan sabar pahalanya sangat besar ya. Pahala sabar sangat besar. Baca tentang bagaimana kisah-kisah sahabiat, kisah orang terdahulu, sabarnya mereka terhadap kehidupan yang sulit. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah bawa 2 putrinya, kemudian minta makan, ketuk rumah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha buka pintu, dia cari makanan. Dia enggak mendapatkan di rumah kecuali 1 butir korma. Maka dia pun mendahulukan. Tidak ada di rumah, tidak ada apa-apa. Tidak ada mie, tidak ada ATM, tidak ada apa-apa. Cuma 1 butir korma. Kemudian kasih kepada wanita tersebut. Bayangkan Aisyah. Aisyah pernah berkata, "In kunna lanaral hilal, tsumma hilal, tsumma hilal, thalatha ahila fi syahrain, wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar." Kami lihat hilal muncul, hilal muncul, hilal muncul. 3 hilal dalam 2 bulan. Tidak ada di rumah istri-istri Nabi api yang dinyalakan. Tidak masak selama 3 bulan, selama 2 bulan. Bayangkan, kalau ibu sekarang hidup dalam kondisi demikian, 2 bulan enggak pernah masak, kira-kira gimana? Ya kalau enggak pernah masak tapi selalu beli di restoran Padang enggak apa-apa ya. Ini benar-benar enggak ada, artinya makanan terbatas. Enggak ada bikin kopi, enggak ada bikin teh, enggak ada yang dimasak. Rasulullah hanya diberikan susu oleh sebagian sahabat. Tuh, berarti enggak ada makan daging panggang, enggak ada. Karena tidak ada api yang dinyalakan. Korma, makan korma, minum korma, minum. Makanya ditanya, "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Apa makanan kalian wahai ibunda? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Al-aswadan." Korma dan air putih selama 2 bulan. Lihat bagaimana rumah Nabi SAW yang kecil. Sampai Aisyah bercerita kalau Nabi SAW mau salat, ketika Rasulullah SAW mau sujud, maka Aisyah di depan Nabi menjulurkan kedua tangannya. Ketika Rasulullah SAW mau sujud, Rasulullah SAW sentuh kaki Aisyah agar dilipat supaya bisa sujud. Kenapa? Rumah kecil tidak ada space untuk apa? Salat. Mungkin sudah kepotong tempat tidur. Intinya tidak ada tempat. Sehingga kalau mau salat saja harus kaki Aisyah dilipat. Sampai ketika rumah Nabi, ketika sepeninggal Nabi SAW, puluhan tahun berikutnya, di zaman tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullahu ta'ala, ketika rumah Nabi akan dipugar, dia mengatakan seandainya rumah Nabi SAW dibiarkan begitu saja. Rendah. Kalau pegang tangan, kesentuh atapnya. Agar orang-orang yang datang setelahnya bisa melihat bagaimana dulu kehidupan Nabi mereka, orang terbaik di alam semesta ini. Bagaimana kehidupan mereka. Maksudnya ibu-ibu jangan suka mengeluh. Ibu sekarang alhamdulillah rumah besar, alhamdulillah. Masuk rumah ada kulkas, dalam kulkas banyak Indomie dan Sarimi dan Supermi banyak. Ya. Rumah luas alhamdulillah. ATM juga ada. ATM suami juga ibu yang pegang, terus apa lagi? Terus masih mengeluh. Alhamdulillah kenyang, ibu tidak kelaparan. Masih kenyang, alhamdulillah, anak masih bisa makan, masih bisa ngaji, masih bisa sholat, masih bisa baca Quran, alhamdulillah, apalagi. Masalahnya ibu lihat ke atas, lihat orang punya tas baru, punya ini baru, punya akhirnya sudah, ada namanya isinya kehidupan mengeluh terus menderita. Makanya bapak-bapak kalau ingin bahagia istrinya, jangan bergaul dengan ibu orang kaya. Nah, kenal-kenal begitu aja. Kalau jadi teman dekat, susah. Selalu bandingkan. Tidak bisa dihindari sifat wanita seperti itu. Bergaul dengan orang-orang berada membuat dia akhirnya berubah pola hidupnya, berubah pola pikirnya. Hati-hati. Rasulullah SAW yang menyuruh untuk lihat ke bawah. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Lihatlah yang di bawah, jangan lihat di atas. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Itu membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah pada kalian. Kalau ibu sering lihat ke bawah, ibu akan pandai bersyukur kepada suami, tidak banyak mengeluh. Kalau sering lihatnya ke atas, lihat ke sini kan, waduh. Ya. Ibu-ibu kalau mau bahagia, jangan main medsos. Ini berat ya. Ingin bahagia jangan main apa? Medsos. Medsos isinya apa? Isinya dunia toh isinya. Pengajian ada tapi 1-2. Sisanya isinya apa? Dunia, kehidupan glamor lah, rumah mewah lah, ini mewah lah, tas baru lah. Kemudian jam baru lah, anting baru lah. Dunia dilihat di medsos terus.